Assalamualaikum, selamat siang dokter. Waalaikumsalam Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya dok, saya ini kena diabetes. Selama ini berobat rutin sama dokter di kampung. Nah, karena sebentar lagi mau puasa, saya disuruh cek dulu ke spesialis, apakah boleh puasa atau tidak dokter. Oh gitu Bu, saya tanya-tanya sedikit ya Bu ya. Ibu kena diabetes udah dari umur berapa ya? Terus sudah berapa lama Bu kena diabetes sampai sekarang? Saya diabetes sejak usia 30 tahun dok, sudah 3 tahun sampai sekarang. Selama berobat ini Ibu pernah mengalami gulanya kerendahan misalnya Bu? Pas dicek di bawah 70 gitu sampai bergejala, lemes, lapar gitu? Pas awal-awal berobat aja dok, di tahun pertama karena saya ketakutan makan setelah didiagnosis diabetes. Habis itu kesini sih nggak pernah lagi. Nah terakhir Ibu udah periksa kadar HbA1c-nya kah? Cukup bagus dok, 6,8% HbA1c saya. Wah mantap ya, cukup bagus itu angkanya ya. Nah obatnya sekarang pakai apa Bu? Ibu ada pakai insulin kah? Saya sekarang pakai metformin 3 kali 500 mg, habis makan dan gliclazid MR dok 1 kali sehari. Insulin pernah saya pakai saat saya COVID aja dok 1 tahun lalu karena gulanya melejit ke 300-an. Sekarang sih pakai obat minum aja. Nah, Ibu selain ke dokter, seberapa sering Ibu cek gula darah sendiri, Bu, di rumah? Saya cek paling kalau ada keluhan sama pas hari kontrol dokter aja. Nah, dalam 3 bulan terakhir atau minimal paling nggak setahun terakhir deh, pernah nggak Ibu dirawat karena misalnya gula darah terlalu tinggi sampai bergejala misalnya sesak napas atau penurunan kesadaran? Untungnya nggak pernah sih dok, amit-amit ya. Apa Ibu juga ada sampai gangguan jantung atau pernah stroke? Amit-amit dok, jangan sampai. Ada hasil pemeriksaan lab terakhir, Bu, yang mungkin diperiksa fungsi ginjalnya, kreatinin gitu atau IGFR? Ada dok, 1 bulan lalu kreatinin masih normal 0,8 nilainya. Fungsi ginjal juga katanya masih 100% sih dok. Oke, masih bagus ya hasilnya ya. Saat ini Ibu sedang tidak hamil kan ya? Saya belum nikah sih dok, gara-gara tahu saya diabetes, pacar saya ninggalin saya. Waduh, kena ghosting ya Bu ya berarti ya. Mudah-mudahan nanti dapat jodoh terbaik ya Bu ya. Ya udah Bu, lanjut dulu ya. Ibu pekerjaan sehari-hari ngapain aja nih? Saya punya florist dok, toko bunga. Itu kerja sehari-harinya lumayan capek kah Bu? Kadang kalau rame capek juga sih dok, sampai begadang, tapi kalau sepi ya santai. Pertanyaan terakhir ya. Tahun lalu, pas bulan puasa tahun lalu ya, Ibu kan puasa nih. Ada keluhan nggak selama bulan puasa tahun lalu? Seingat saya sih cukup lancar-lancar ya dok. Baik Bu, makasih keterangannya. Nah, jadi dari info-info tadi, Ibu ini sebenarnya masih termasuk pasien diabetes yang resikonya kecil kalau melakukan puasa Ramadan. Emang risiko puasa pada pasien diabetes tuh apa aja sih dok? Nah, risikonya sih utamanya ya, entah nanti gula darahnya malah terlalu rendah alias hipoglikemi, atau justru malah melejit tinggi Bu, tidak terkendali sampai bisa komplikasi keracunan gula yang kita sebut dengan ketoasidosis diabetes. Dan jangan lupa ya, karena nggak minum tuh cukup panjang waktunya dari sahur sampai maghrib, pasien diabetes juga terancam terkena dehidrasi alias kurang cairan. Oh gitu dok, ada arahan untuk saya kah supaya puasanya nanti aman dok? Baik Bu, nomor 1, saya acungi jempol dulu ya. Ibu nih periksanya udah jauh-jauh hari sebelum bulan puasanya mulai. Bahkan sebenarnya menurut panduan tuh sebaiknya pasien diabetes periksa kondisi sama stratifikasi risiko ya. Paling nggak 1,5 sampai 2 bulan sebelum puasanya mulai. Nomor 2, sangat penting nih untuk punya alat cek gula darah sendiri di rumah ketika ibu sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi bisa ngecek kapanpun kalau amit-amit nih di tengah puasa ada keluhan fisik, plus mantau nih fluktuasi kadar gula darah selama bulan puasa. Oh baik dok, nanti saya beli alatnya. Baiknya kalau mau cek itu di jam-jam berapa ya dok? Nah sebenarnya banyak Bu, ada 7 waktu-waktu untuk ngecek selama bulan puasa. Memang sih nggak harus dalam satu hari ngecek gula 7 kali gitu ya. Nah itu waktunya tuh misalnya sebelum sahur ya, bangun tidur gitu ya. Lalu di pagi hari ya, lalu siang hari, sore hari, terus tepat sebelum buka puasa, 2 jam setelah buka, sama yang terakhir itu kapanpun kalau misalnya ada gejala fisik atau keluhan yang tidak enak. Oke dok, saya coba nanti. Untuk pemilihan makannya bagaimana ya?
Jadi, menu untuk puasa, usahakan pilih sumber karbohidrat yang kompleks, jangan karbohidrat simpel ya. Jadi karbohidrat kompleks itu contohnya nasi atau nasi beras merah, atau kentang, roti gandum, terus harus kaya dengan sayur-sayur gitu ya, terus buah juga ya. Terus sebagai protein nabati juga kacang-kacangan tuh juga bagus. Lemak juga dibatasi Bu, jangan terlalu banyak konsumsi lemak, dan kalau untuk kebutuhan protein itu bisa cukup bebas sih sebenarnya ya, boleh ikan, telur, ayam juga boleh. Dan yang penting juga jangan lupa harus minum yang cukup di saat sahur dan saat berbuka. Jadi total kebutuhan minum sehari itu tetap harus dibagi dua ya, totalnya itu harus tetap sama. Jadi bisa Ibu setiap hari minum 2 liter ya, meskipun nggak minum tuh dari sahur sampai maghrib, tetap total minum saat sahur sama setelah berbuka sampai paginya dicicil itu tetap harus 2 liter juga. Terus hindarilah minum-minuman yang manis ya, ini juga ya, kalau bisa kalau ada kue-kue atau camilan yang terlalu manis saat puasa itu sebaiknya dihindari juga. Oh, baik dok. Lalu apa saya masih boleh olahraga? Olahraga boleh, jangan yang berat-berat karena meningkatkan resiko gulanya ngedrop sama resiko dehidrasi juga. Apalagi kalau olahraganya itu dilakukan pas menjelang buka puasa nih. Waduh, itu bahaya. Tapi tetap ya mesti jaga aktivitas fisik yang aktif, dan sebenarnya kalau mau dianggap olahraga, kegiatan seperti jalan gitu ke masjid, pergi sholat taraweh gitu ya, terus kegiatan beribadah malamnya itu sebenarnya bisa dianggap sebagai olahraga juga loh Bu di saat bulan puasa. Untuk obat-obat saya gimana ya dok? Tetap dilanjutkan seperti biasa atau bagaimana? Nah, saran saya untuk Ibu ya, metforminnya minum 1 tablet yang 500 mili setelah makan sahur. Kemudian kan siang nggak makan tuh, jadi nggak minum obat. Nanti setelah buka puasa, langsung tablet metforminnya 2 tablet, jadi 1000 mg setelah makan malam. Kemudian untuk yang gliclazid MR, pindahkan waktu minumnya. Kan sebelumnya kan pagi, nah ini minumnya jadinya pada saat tepat sebelum Ibu berbuka puasa. Kalau kira-kira makan buka puasanya sedikit atau makan malamnya sedikit, boleh Bu dikurangin dosis gliclazidnya, bisa minum separuh tablet aja. Tapi kalau misalnya makannya buka puasa atau makan malamnya cukup banyak, boleh minum tetap 1 tablet. Baik dok, makasih banyak arahannya. Ada lagi dok yang perlu saya ketahui mungkin? Nah, yang terakhir harus Ibu paham itu adalah gejala kalau gula ngedrop sama gula terlalu tinggi. Yang gula ngedrop dulu ya, gejalanya tuh mulai dari kelaparan, keringet dingin, pusing, berdebar-debar, gemeteran, sampai bisa pingsan Bu, atau koma gitu ya. Sementara kalau gulanya tinggi, nah biasanya itu bakal aus banget rasanya, terus laparan, pipis mulu gitu ya, terus bawaannya tuh ngantuk, lemes ya. Nah, tapi kalau misalnya komplikasi gula terlalu tinggi jadi ketoasidosis, nah itu bisa disertai nyeri perut, mual muntah, sampai sesak napas dan penurunan kesadaran juga. Itu pasti masuk UGD tuh, amit-amit kalau sampai kejadian. Wah, ngeri juga ya. Kalau amit-amit ada gejala-gejala itu, berarti saya langsung cek gula darah dan stop puasanya ya dok? Nah, bener banget Bu. Kalau bisa, ini kan sebenarnya masih ada sisa waktu nih sebelum bulan Ramadannya mulai. Boleh juga nih Ibu latihan puasa dulu beberapa hari, jadi nanti badannya nggak kaget. Oke dok, makasih banyak ya arahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, sehat selalu dan lancar-lancar puasanya ya.